tanpa bariatrik aku nggak kebayang, nanti malah gedong badannya. Teh ngomong sendiri lah, dikata gue udah gaji kali. Pensil alisnya warna apa? Coklat tua. Di Jogja, iya di Jogja. Warna coklat, dark brown. Kita ke bawah dulu ya, Kak, antar barangnya. Iya, oke. Ini makeup gue nanti terakhir ya. Tas itu mau tinggal. Ya udah. Kamu mau pakai sepatu itu aja coklat. Sepatu masuk. berarti di bawah. Aku ambil. Kos kakinya udah. Ini mau keluar. Udah cukup kan. Nanti tanya anak-anak mau makan apa. Tadi udah ngomong di grupnya. Cariin tempat makan yang enak kata Kak Novi gitu. Terus pada makan apa? Gimana maunya gitu. Naila sekolah guys, anak-anak sekolah bocil-bocil. Kalau nggak sekolah juga nggak mungkin aku keluar kota. Pasti mereka nyariin. Ada yang nanya kan ngomong gini, Teh Novi, Bebe turun tapi kok pipi masih tembem. Ya nggak bisa guys, ini masih mending lipetannya udah nggak ada. Leher aku tuh lipetannya udah nggak kayak sebelumnya, masih mending loh guys. Kalau tembemnya dari lahir, dari orang aku udah tembem. Kayak mana tembemnya dihilangin? Harus disuntak-suntik. Apa tuh? Bentar aku baca dulu. Udah dari Jogja mau tanya, Naila dirawat Teh Novi dari bayi? Iya kak, dari bayi, dari perut ibunya. Harusnya anak-anak aku tuh ada itu ya, ada filmnya ya. Naila dirawat dari bayi, dari dia brojol. Posisi aku itu lagi di daerah Jawa Timur. Terus aku langsung pulang naik pesawat untuk jemput si Naila, karena Bu Dini lahirannya normal kan, normal apa sesar ya, pokoknya mendadak gitu, dia aku lupa, sesar deh kayaknya, apa normal ya, pokoknya si Bu Dini lahirnya di RSC di Bogor. Jadi Naila lahirnya di rumah sakit jiwa Bogor. Zaila lahirannya di Linggau kalau Zaila. Kalau Tabo aku ambil itu dari usia 1 tahun Tabo. Terus Azel lahirannya sama aku juga. Di saat jam-jam tidur dia pokoknya. Tapi ibunya aja nggak bisa aku info siapa. Yang jelas bukan ODGJ. Gitu. Tapi identitasnya kita nggak bisa buka guys, karena kesepakatan antara pihak keluarga di mereka dan keluarga aku gitu. Karena satu dan lain hal yang kita nggak bisa ceritain gitu guys. Pihaknya mereka yang tidak minta, tidak mau di expose atau tidak mau diberitahukan ke siapapun.
anak SD itu, anak SD-nya udah dijemput sama emak, yang anak hamil sama kakaknya itu udah dijemput sama ibunya guys. Terakhir itu keluarganya minta duit terus sama aku, dikata gue konglomerat kali ya, minta duit. Orang anaknya udah diambil masa dia masih minta duit, kan lucu ya. Kecuali anaknya masih di kita, oke lah, kita kasihan ya, tanggung jawab kita gitu lah. Ini anak yang ngambil ini udah diambil ibunya, udah dijemput sama ibunya, padahal anaknya ini seneng loh, misalnya kayak ya jalan-jalan ke mall, kita beliin semua yang dia mau, kita samain sama anak kita. Tapi aku jelasin sama Zahra, Kak, kalau ada dia ngomong aneh-aneh jangan didengerin, nanti ngomong sama mama gitu. Ya takut juga kan, maksudnya anak aku jadi terpengaruh gitu loh maksudnya. Ya aku jelasin kayak berteman boleh, tapi untuk ikut-ikutan atau dia ngomong sesuatu diikutin itu nggak boleh, karena dia salah dalam menjalani kehidupan gitu. Aku jelasin sama Zahra, neneknya minta duit buat beli beras katanya, padahal sebelumnya udah aku kasih duit. Lucunya kan dia minta duit kan, kan aku bilang gini abis podcast tuh guys, Bu nanti info saya aja sekiranya, kan waktu itu anaknya ada di kita kan, tinggal di kita. Bu nanti info aja sekiranya apa yang bisa saya bantu, insya Allah saya bantu kalau saya mampu gitu kan. Di info aja Bu kebutuhannya apa, atau nanti butuh sesuatu atau apa. Kan maksud aku kan ya aku basa-basi lah ya, nggak mikir juga kalau ternyata dia minta bantuan sekarang itu juga. Terus dia langsung bilang, oh iya Mbak boleh Mbak, anak saya belum beli seragam harganya 900.000 kata dia gitu. Oh ya udah Bu, nih langsung saya transfer ya, minta nomor rekeningnya aku gituin. Ya apa sih maksudnya? Apa sih Mbak? Saya nggak paham deh. Mbak ngomong apa sih? Itu apa maksudnya? Ini udah GJ ya? Dia keluar-keluar berisiko. Apa sih maksudnya? Mbak maksudnya apa sih Mbak? Mbak ngomong sama saya? Mbak ngomong tentang saya atau gimana? Nggak ngerti aku loh. Dia keluar-keluar berisiko. Itu Miss Gosip teh. Iya, aku nggak kenal nih Miss Gosipnya siapa maksudnya. Sumpah aku nggak paham. Miss Gosok yang keluar-keluar ke. Oh, aku nggak ikut Kak. Oh yang lainnya aku nggak kenal soalnya, jadi aku nggak mau ikut-ikutan yang bukan ranahku gitu, karena aku nggak ngikutin juga. Aku nggak mau ikut-ikut segala sesuatu yang aku nggak paham gitu, nanti takutnya salah paham gitu guys. Gak ngikutin aku. Aku nggak ngerti, ada yang komen fit Miss Gosong siapa? Nggak ikut-ikutan ya guys aku ya. Jadi kalau di live aku jangan bahas yang bukan ranahku, nanti takutnya salah paham sama orang lain gitu. Udah coba, kita belum pada makan nih guys, udah jam makan siang.
mau makan dulu, habis itu baru ke ODGJ. Soalnya ODGJ kayaknya aromanya agak menyengat, jadi kalau nggak makan dulu kasihan nanti yang lainnya harus makan dulu. ODGJ gimbal, nanti aku live ya guys kalau pas di tempat ODGJ nya. Udah sayang, udah sayang, deket, udah sayang, deket di tempat ODGJ nya. Oke. Gimbal banget, rambutnya panjang segini, gimbalnya gede gitu. Nah kayak gitu guys, kalau kalian kayak udah nggak kuat pengen ini, ya udah gimbalin dulu kayak gitu. Harus kayak aku harus yakin oke guys, berarti kalian butuh bantuan gitu. Minimal gimbal inilah meyakinkan. Ya gelang dong. Sisir Pik. Dari ke bawah kak. Ya nggak disisir. Ini aku nggak pakai filter ya guys. Ini kalau pakai filter nanti habis julid kan, aku tadi gini terus langsung gini, ntar disangka ih itu filter banget muka lo, ntar gitu filter banget loh muka lo tadi, nanti aku dijulitin. Kan aku di sini kan pernah bantu lansia gitu kan guys. Lansia baru tadi malam aku bahas. Jadi nama lansianya ketik aja di YT Mbah Yohanes. Dulu Mbah Yohanes. Dulu kas dia tuh sambil megang amplop gitu. Ya nggak disisir ya? Enggak, aku juga ikut dari kantor. Ya deh. Gak apa, nggak usah, ntar aja di bawah. Terus si Mbak Yohanes itu bawa map. Dia bilang kalau misalnya dia habis dari rumah sakit, udah gitu tidak tercover BPJS atau BPJS bermasalah, dia nggak bisa nebus obat. Nah aku bikin konten waktu itu, aku nating tulus kan kayak ini orang bener nggak nipu nggak nih, akhirnya nipu nih gitu. Modus-modus, ternyata enggak guys. Jadi aku disuruh sama mbahnya untuk kayak dia nggak mau terima uang, dia maunya kayak beliin obat aja kata dia gitu. Udah akhirnya kita ke apotek beli obat yang dia harus sakit gula sama apa gitu ya guys. Nah terus abis itu kita diajak ke tempat si mbahnya itu. Si mbahnya bilang monggo Pinara ke rumah saya gitulah katanya, aku lupa bahasa Jawanya. Terus ya udah akhirnya kita datang ke tempatnya, dia tidur di tempat pos security. Jadi ada nanti sisirnya di sana aja guys, rambut aku cekak-cekan. Nah dia tinggal di pos security gitu guys, pos security rumah kosong. Oh iya, pos security rumah kosong gitu. Nah terus dia waktu itu kan pernah bilang, Dok saya boleh, pas aku udah beliin sepeda ternyata dia nggak bisa naik sepeda guys, aku ajarin. Jadi aku kayak ngajarin anak kecil, lucu deh guys. Nah finally aku udah sering kan ke Jogja ketemu sama Mbah Yohanes itu kan.